lagi. Untuk materi hari ini saya akan menyampaikan mengenai bagaimana memanfaatkan algoritma simplex untuk menyelesaikan masalah minimize, ya, masalah minimisasi. Hanya saja nanti metode yang saya jelaskan di slide yang ini fokus kepada pemanfaatan algoritma simplex yang murni turunan dari yang sudah kalian pelajari minggu lalu, ya. Jadi di sini kasusnya yang saya contohkan yang masih relevan dengan langkah-langkah algoritma simplex yang kalian pelajari minggu lalu adalah permasalahan minimize yang menggunakan kendala yang berupa pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Jadi di sini nanti kendala yang selama kendalanya masih kurang dari sama dengan, kasus minimize masih bisa menggunakan konsep-konsep algoritma simplex yang saya jelaskan minggu lalu. Jadi mulai bagaimana menentukan BV, bagaimana menentukan solusi optimal, bagaimana menentukan kolom pivot, variabel yang mau dijadikan BV, kemudian mencari baris pivot, variabel yang mau ditukar posisinya menjadi keluar dari BV menjadi NBV, sampai ditemukan solusi terbaik. Nah, tapi di sini pendekatannya harus hati-hati dengan kriteria optimalitas. Jadi kriteria optimalitasnya mungkin sedikit agak jadi terbalik daripada yang sudah kita pelajari minggu lalu, karena semua yang kita pelajari minggu lalu kriteria optimalitas itu berdasarkan kepada kasus max. Jadi kalau kasusnya max minggu lalu masih kamu ingat ya, tablo itu suboptimal kalau masih ada koefisien baris nol yang negatif pada non BV, ya, sedangkan BV koefisiennya pasti nol semua. Tablo sudah optimal kalau seluruh koefisien baris nol sudah positif atau sama dengan nol. Positif yang non BV, nol yang BV. Selesai. Tidak perlu lakukan operasi baris untuk mendapatkan atau melakukan iterasi untuk mendapatkan solusi selanjutnya. Nah, kasus di contoh hari ini kita menggunakan kasus minimize. Jadi nanti ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, kamu ingatnya atau kriterianya sama seperti kriteria minggu lalu. Jadi selama masih ada yang negatif di baris nol, lakukan iterasi. Selesai kalau sudah positif semua. Tapi harus menggunakan tujuan yang bunyinya max. Ya, jadi boleh tetap dipakai kriteria seperti itu selama tujuannya max. Nah, berhubung di milik kita nanti tujuannya minimize, maka pendekatan pertama ini hanya merubah fungsi objektifnya saja yang semula minimize Z menjadi maximize negatif Z. Ini sudah hukumnya ya. Jadi kalau kamu mencari titik terendah, itu sebetulnya sama saja dengan mencari titik tertinggi dari negatifnya, ya. Jadi fungsi itu sifatnya seperti itu. Titik terendah, coba saya tunjukkan ya. Kalau kamu punya fungsi yang gambarnya begini, ini titiknya yang di bawah kan jadi terendah. Tapi kalau fungsi ini f, fx, ini x. Nah, kalau fungsinya sekarang saya negatifkan, gambarnya bukan lagi menghadap ke bawah, tapi menghadap ke atas, tapi mungkin begini jadinya negatif. Ya, ini fx sumbu negatif, ini x semuanya minus. Nah, di sini titik yang tadinya terendah jadi titik tertinggi di sini. Ya, jadi z itu minimize sama dengan mencari nilai tertinggi dari negatif fungsinya. Ya. Jadi di sini kamu boleh menggunakan kriteria yang sama selama kamu menggunakan negatif dari fungsi objektif. Ya, max dimaksimumkan. Pendekatan yang kedua, nah kalau pendekatan yang kedua ini tidak perlu merubah fungsi objektif, jadi sama semua langkah-langkahnya, nggak perlu ada modifikasi di awal, sama persis dengan yang kalian lakukan minggu lalu, hanya saja kriteria pemilihannya dibalik. Ya, kriteria pemilihan atau kriteria optimalitasnya dibalik. Kalau minggu lalu kasus max itu optimalitas tercapai jika koefisien baris nol semuanya positif. Nah, sekarang dibalik.
Jadi optimal jika semua koefisien baris 0 bernilai negatif atau sama dengan 0. Yang sama dengan 0 pada BV, yang negatif yang NBV. Baru optimal. Nah, bagaimana kalau belum optimal atau sifat suboptimal? Ya, ini terjadi ketika paling tidak ada salah satu koefisien baris 0 yang nilainya positif. Nah, kalau kemarin kan cari yang paling negatif. Nah, sekarang cari yang paling positif. Ya, kalau ada yang lebih dari satu, cari yang paling positif. Karena logika yang kita pakai minggu lalu masih berlaku di sini. Koefisien yang paling negatif itu yang paling tinggi menaikkan, sedangkan koefisien yang paling positif adalah koefisien yang paling tinggi menurunkan nilai Z pada iterasi berikutnya. Ya, jadi konsepnya yang pertama fungsi objektifnya dirubah menjadi negatif, maximize dari negatif Z. Selebihnya langkahnya sama persis, pemilihan paling negatif sebagai kolom pivot, rasio tes, kemudian operasi baris. Selesai kalau semua koefisien di baris 0 semuanya sudah positif. Pendekatan 2, tidak merubah apapun. Yang kamu rubah hanya cara memilih entering variabelnya. Jadi kalau yang minggu lalu memilihnya yang paling negatif di baris 0, sekarang pilihnya yang paling positif di baris 0. Selesai kalau semuanya sudah positif di minggu lalu, sekarang selesai kalau di baris 0 semuanya sudah negatif. Oke, saya contohkan masing-masing pendekatan. Ini pendekatan yang pertama terlebih dahulu. Saya diberi fungsi yang seperti ini, ya, kasus minimize. Dan seperti yang saya bilang tadi, cara yang saya jelaskan ini masih bisa sama persis step-stepnya dengan algoritma simplex minggu lalu, karena di sini masih menggunakan tanda kurang dari sama dengan, yang memungkinkan atau yang masih bisa hanya memanfaatkan slack variabel, tidak memanfaatkan variabel access, ya, yang nanti di slide saya yang berikutnya, di materi saya yang berikutnya akan saya tunjukkan. Kalau ada access itu sebenarnya masalah, makanya pendekatannya sedikit berbeda dan sedikit lebih rumit. Kalau yang sekarang karena kurang dari sama dengan yang kita contohkan, masih cukup dengan slack variabel, sehingga langkah 1 saya sebutkan di sini membuat bentuk standar dan merubah fungsi objektif, karena ini pendekatan pertama ya. Nah, pendekatan pertama tadi saya berangkat dari fungsi objektif. Fungsi objektifnya tadi katanya min Z itu dirubah menjadi max negatif Z. Nah, negatif Z yang seperti apa? Saya tuliskan di sini. Z-nya 2x1 min 3x2. Berarti kalau saya harus menggunakan negatif Z, bunyinya berarti min 2x1 plus 3x2. Yang nanti ini dimaksimumkan. Oke. Bentuk standar. Di baris pertama dan kedua, hanya 2 baris. Masing-masing membutuhkan access. Di sini saya tambah S1, letaknya di baris 1, jadi S1. Kalau letaknya di baris 2 seperti yang ini, saya namakan S2. Dan jangan lupa, semua variabel termasuk slack harus non-negatif. Jadi inilah bentuk standar dan fungsi objektif. Yang perlu kamu cermati adalah fungsi objektif yang nih, fungsi objektifnya yang jadi kebalikan dari yang di atas. Oke. Oke, ini bentuk lengkapnya fungsi fungsi atau LP yang sudah kita modifikasi pada baris 0 dan sudah dirubah menjadi bentuk standar sesuai konsep yang kemarin dengan penambahan slack karena ini kurang dari sama dengan. Kemudian langkah berikutnya adalah membuat atau menuliskan notasi LP ini ke dalam tableau. Tableau ini tabel yang membantu kita melakukan proses operasi baris ya dengan heading berbunyi nama variabel-variabel yang kita pakai. Nah, bedanya sekarang karena di sini tadi asalnya kan dari minimize ya, tapi dirubah menjadi maximize negatif Z. Bedanya dengan yang kita kerjakan minggu lalu adalah penamaan variabel Z di sini yang sekarang ya harus sesuai. Ini namanya negatif Z. Kalau ada yang
menelik atau menelusuri, atau bahasa Jawanya niteni, memperhatikan bahwa ketika tablo berbunyi negatif Z, itu kamu pasti segera mengacu kepada atau merujuk kepada teori kita tadi, bahwa kasus ini asalnya adalah minimize yang kita pakai negatifnya sehingga dikonvert menjadi maximize negatif Z. Jadi kalau ada bunyinya min Z, itu artinya kasus ini sebenarnya minimize, tapi cara pengerjaannya maximize dari negatif Z. Kalau tidak ada negatif itu normal, kasus normal, max biasa atau min biasa. Nah, kalau ada bunyi negatif Z, berarti di sini adalah kasus yang hasil modifikasi. Ya. Kemudian variabel X1, X2, S1, S2 ruas kanan sama seperti biasa, tidak ada perubahan. Nah, sekarang bagaimana menuliskan? Nah, di baris 1 terlebih dahulu, saya abaikan dulu baris 0, tunggu nanti aja. Yang baris 1, saya isi 0 di bagian minus Z, karena baris 1 ini nggak ada Z-nya kan. Di sini tidak ada Z. Bawahnya X1 angka 1, bawahnya X2 angka 1, bawahnya S1 1, bawahnya S2 0, karena di sini tidak ada S2, ruas kanannya 4. Kemudian baris 2, lihat, baris 2 juga tidak ada Z ataupun minus Z. Di bawah X1 1, ya, X2 minus 1, S1 tidak ada, S2 ada angka 1, ruas kanan 6. Baru sekarang kita pikirkan bagaimana menuliskan baris 0. Konsepnya sama seperti simplex sebelumnya. Tablo itu harus, ya, seluruh variabel terkumpul di ruas kiri, ruas kanan konstan. Jadi kalau kamu punya bentuk yang seperti ini, minus Z di ruas kiri, min 2X1 plus 3X2 di ruas kanan, kalau mau dibawa ke bentuk baris 0 yang ini, modifikasi dulu supaya semua berada di ruas kiri. Min 2X pindah ruas kiri menjadi plus 2X1. Plus 3X2 ke ruas kiri menjadi min 3X2. Sama dengan kosong, nggak ada apa-apa, 0. Nah, angka-angka inilah yang kita pindahkan ke baris 0. Min 1, karena min Z, karena di sini sudah notasinya min Z, maka saya taruh angkanya 1 di sini. Ya, supaya 1 kali min Z ya min Z. Sedangkan di sini 2X1, saya tulis 2, karena 2X1 sama dengan 2 kali X1 ya 2X1. X2 di sini min 3, berarti yang di sini saya harus tuliskan min 3. S1 tidak ada, S2 tidak ada, ruas kanan 0. Jadi inilah bentuk lengkap dari notasi tablo, ya, yang kita transfer dari bentuk standar permasalahan tadi. Ya, bentuk lengkapnya. Apa langkah selanjutnya? Sama seperti yang tadi saya kemukakan, ya, yang kalian lakukan juga di minggu lalu. Ini tablo 0 yang sudah pasti belum optimal, sudah pasti masih suboptimal. Kan bisa kamu lihat di situ kalau mau menelusuri BV dan NBV-nya. Jadi di sini ketika saya menentukan apa sih solusi dari tablo 0 ini, nanti akan terlihat kalau pasti itu belum optimal. Yang pertama, dari baris-baris yang ada di sini saya bisa menyebutkan mana basic variable dari atas yang nilainya bentuk kanonik 1 di baris itu, 0 di baris yang lain adalah negatif Z. Di sini negatif Z sama dengan 0, atau bisa saja saya tuliskan Z sama dengan 0. Sama saja. Kemudian baris kedua, lihat posisi di baris kedua mana sih yang ada angka 1, 0 di baris yang lain. Di bawahnya S1, sehingga S1 di sini bisa langsung saya bawa karena nilainya sama dengan 4. 4 itu asalnya dari besaran di ruas kanan. Baris 3, ya, ada angka 1 di sini, 0 di atas-atasnya, sehingga mendefinisikan BV di baris ini sama dengan 6. Jadi lengkapnya BV
variabel yang jadi basic di kasus ini adalah S1 dan S2 yang keduanya mempunyai nilai positif. Sedangkan NBV adalah variabel-variabel yang dinolkan di kasus ini. Yang mana ya selain S1 dan X2, saya tulis X1 dan X2, yang kalau ditanya ya ini solusinya 0, X2 0. Nah, ini dinamakan basic visible solution dengan Z yang masih bernilai 0. Tuh. Kasus yang kita jumpai di sini, saya anggap belum optimal indikatornya dari ya Z-nya masih ini 0, variabel peubah keputusan semuanya masih berada di posisi non basic. Jadi di sini indikator awal bahwa kasusnya belum optimal. Tapi nanti ada indikator lain dari cerita saya tadi yang menyimpulkan bahwa ini belum optimal. Jadi ini lengkapnya ya, lengkapnya seperti ini. Kalau ditanya sudah optimal atau belum, nanti fokusnya lihat pada seluruh koefisien yang ada di baris 0 ini. Ya, kriterianya sama seperti minggu lalu. Sudah optimal kalau koefisien non-basic, siapa non-basic? X1 dan X2. Oke. BV sudah, ini sudah 0 semua, sudah betul. Yang non-basic, koefisiennya seharusnya ya, jika ingin optimal, seharusnya sudah positif semua. Di kasus ini masih ada satu yang belum. Ya, satu-satunya. Kalau ada lebih dari satu kan dipilih yang paling negatif. Di sini hanya satu. Jadi di situ kamu bisa putuskan bahwa masih bisa menurunkan atau merubah nilai Z dari 0. Ya. Bisa menurunkan bisa menurunkan Z, tapi di sini konsepnya dibalik. Jadi menaikkan max tadi ya, jadi menaikkan nilai negatif Z. Jadi tablo menunjukkan kondisi yang belum optimal. Kenapa? Karena masih ada koefisien negatif pada X2 minus 3, yang berarti jika kamu menambah X2 masuk BV, X2 bernilai yang lebih besar 0, maka akan meningkatkan nilai minus Z. Ya kan konsepnya minggu lalu, kalau diinputkan ke BV, dimasukkan ke BV, akan menaikkan Z. Karena kasus aslinya memang maximize. Nah sekarang kasusnya minimize yang dibalik, yang minimize yang dinegatifkan. Makanya di sini benar bunyinya. Kalau X2 naik, ya, maka min Z yang akan naik. Nah, kalau minus Z naik, artinya Z turun kan ya. Nah, jadi kita berusaha menurunkan nilai Z, tapi secara nggak langsung. Secara nggak langsungnya melalui negatifnya. Nah, jadi negatifnya dinaikkan, otomatis nilainya akan turun. Jadi seperti itu konsep pendekatan pertama ini. Nah, kemudian caranya bagaimana supaya X2 ini masuk ke BV? Kita harus memilih salah satu dari baris, ya, baris itu menunjukkan BV yang lama, S1 atau ini S2 ya seharusnya, ya, untuk keluar dari BV. Jadi mana nih? Yang ini S2 ya, betul kan? Ini S2 untuk keluar dari BV sehingga kita bisa menentukan solusi yang baru. Oke, jadi kita sudah menemukan variabel yang kita pilih untuk menaikkan negatif Z paling besar atau menurunkan Z paling banyak, yaitu variabel yang terletak pada kolom pivot X2, ya, karena koefisiennya yang negatif. Sedangkan siapa yang harus menggantikan atau harus digantikan oleh X2, kita lakukan atau kita pilih itu dari rasio tes. Jadi nanti kita menukar posisi X2 ini dengan salah satu dari S1 atau S2. Yang mana rasio tes lah yang harus kita lakukan. Jadi sekarang saya membagi ruas kanan 4 dengan angka yang ada di kolom pivot 1, 4 ya hasilnya. Sedangkan ruas kanan pada baris 2, 6. Tapi, nah di sini ada angka di kolom pivot negatif.
Nah, minggu lalu saya sudah jelaskan kalau negatif itu sebetulnya mencirikan bahwa kenaikan X2 nanti tidak akan mempengaruhi ya ketersediaan resource di sini. Tidak akan mengganggu resource yang baris 2 sampai negatif, tidak sampai akan membuat resource kedua menjadi minus. Sehingga di sini saya bisa tuliskan tidak ada rasio tes, not available, ya, tidak ada rasio tes. Jadi kalau ditanya pemenangnya yang mana, ya karena hanya satu di sini yang menjadi yang bisa dihitung rasio tesnya, ya baris 1 lah nanti yang menjadi baris pivot, atau S1 lah yang nanti yang akan ditukar posisinya. Jadi nanti dua ini tukar menukar tempat. Nah, sudah saya tuliskan seperti itu. BV yang baru nanti kira-kira posisi S1 diganti oleh X2, posisi X2 digantikan oleh S1. Ya, tadi cerita saya dibalik. Nah, cara ini BV yang kita harapkan. Tapi ya tablonya juga harus mencerminkan BV yang seperti ini. Jadi nanti posisinya ya pada baris 1 itu harus ada 1 di sini, 0 di yang lain. Karena nanti di sebelah sini akan ditulis X2 sama dengan sesuatu. Ya, boleh ditulis begitu sebagai BV dengan syarat di sini 1, di atas bawahnya 0. Gitu. Nah, ini kan belum seperti itu, sehingga harus kita lakukan operasi baris elementer, merubahnya menjadi tablo 1 yang posisinya adalah 0 baris 0, 1 baris 1, 0 baris 2 pada kolom X2, karena tujuan kita mendapatkan X2 sebagai BV di baris pertama. Ini nanti posisinya sesuai urutan ya. Jadi BV di baris pertama berarti letaknya disebut dulu. BV di baris kedua variabelnya disebutkan yang kedua. BV di baris ketiga variabelnya disebutkan yang ketiga dan seterusnya. Nah, ini sudah saya sediakan tempat. Konsepnya sama seperti minggu lalu, merubah tablo 0 menjadi tablo 1 berdasarkan operasi baris. Konsepnya diawali dari baris pivot. Ya, baris pivot ini ya kamu rubah sedemikian sehingga nanti di sini angka di sini juga 1. Nah, kebetulan atas ini 1, bawah juga nanti tidak ada, sebetulnya tidak perlu dilakukan apapun karena memang sudah 1 angkanya. Kecuali kalau angkanya masih 2 atau 3, caranya adalah dengan membagi ya, membagi sesuai koefisien yang ada di sini. Ya, saya tulis saja ini apa adanya. Berarti kalau mau mendapatkan angka di baris 1 tablo 1, itu kamu peroleh dari angka di baris 1 tablo 0 yang dibagi 1. Nah, kebetulan dibagi 1 kan sama semua. Jadi di sini saya tuliskan 0 bagi 0 ya. 0 bagi 1 tetap 0, 1 bagi 1 tetap 1, 1 bagi 1, 1, di sini 1 lagi, 0, 4 bagi 1, 4. Nah, selesai. Karena memang di baris itu posisi X2 sudah bernilai 1. Nah, nanti baris 1 ini akan bermanfaat untuk mengenolkan yang ini dan mengenolkan yang ini dengan operasi baris yang sesuai. Ini tadi hasilnya setelah saya lakukan operasi baris untuk baris 1 pivot. Sekarang untuk mengubah baris 0 ya, dari yang semula ini min 3, nanti di sini harus 0. Caranya bagaimana? Nah, rumus seperti ini minggu lalu sudah saya kenalkan. Jadi selalu berawal dari mana yang kamu ingin tuju nanti. Baris 0 tablo 1 ini nanti ya. Sama dengan berasal dari baris 0 tablo yang awal, ini nanti angkanya lihat dari sini ya, dikurangi min 3 dari mana? Dari koefisien kali baris pivot yang baru. Di baris pivot baru ini nanti berkali-kali akan terpakai karena posisi di bagian ini nilainya sudah 1, sehingga kalau apapun dikali 1 kan nggak usah susah tuh mikirnya, langsung aja ya, apapun yang dikalikan 1 kan langsung dapat sesuai yang kita inginkan. Min 3 kali 1 ya hasilnya min 3, 1 kali 1 ya hasilnya 1, 100 kali 1 ya hasilnya langsung 100 gitu deh.
Ya, jadi itu dipakai. Nih saya hapus biar lebih jelas, nanti coba saya tunjukkan perhitungannya. Jadi di sini saya ilustrasikan untuk posisi Z. Z ini di atas kan, ini untuk Z. Di atas kan nilainya 1 ya, di baris yang atas. Dikurangi min 3 itu berarti plus 3 kali baris 1 yang baru. Baris 1 yang baru nilainya 0. Nah, berarti hasilnya apa? 1 plus 0 tetap 0. Itu untuk Z. Sekarang saya ingin coba lakukan itu untuk kolom X1. Apakah tetap seperti semula nilainya? Masukkan. Baris 0 yang atas 2. Plus ya, min kan jadi plus ya. Plus 3. Baris 1 pivot nilainya 1. Ya, baris 1 baru nilainya 1. Berarti di situ hasilnya adalah 2 plus 3 harus 5. Nah, sekarang yang paling penting X2. X2 bagaimana nih? Apakah benar 0 nanti hasilnya? Cek, masukkan. Yang di atas berapa? X2 di atas nilainya minus 3. Min jadi plus 3. Baris 1 letak di kolom X2 di baris 1 yang baru. Angkanya 1. Saya tuliskan di 1. Tuh, lihat. Min 3 plus 3 kali 1. 0. Oke. Hasilnya 0. S1 saya rasa tetap 0. Ya sih. Oh, bukan. Coba dicek lagi. Kalau S1 bunyinya sebentar, daripada salah ya, kita coba aja. S1 yang atas itu 0. Min jadi plus 3, baris 1 yang baru 1. Oh, bukan. Hasilnya 3 ya di sini. Satunya 3. S2 ini yang 0. Ya, karena memang semuanya 0. Ruas kanan di baris yang atas nilainya 0. Min 3 plus 3 kali ruas kanan di sini di baris 1 baru 4 nilainya. Ya, hasilnya adalah 12 saya tulis. Oke. Selengkapnya ada di sini. Ya, itu untuk baris 0. Baris 1 sudah, sekarang tinggal kita manfaatkan baris 1 baru ini tadi untuk menghitung koefisien baris 2 di tabel 1. Dengan pola yang sama, hanya saja nanti ada perubahan di koefisien. Ya, jadi polanya nanti seperti ini. Ya, baris 2 baru sama dengan baris 2 lama dikurangi min 1. Min 1 itu asalnya dari sini. Di angka 1 kolom ini semua dipakai. Ya, yang ini untuk membagi, yang bagian ini untuk membagi supaya kebetulan tadi 1 ya. Yang ini untuk mengurangi pada operasi di baris 0, yang ini untuk mengurangi pada operasi di baris 2. Kali baris 1 yang baru karena dia baris pivot. Itu sudah paten operasi seperti ini ya. Nah, sekarang saya coba kerjakan satu persatu. Atau kalau enggak sampel aja, nanti lain-selainnya silahkan kalian coba sendiri. Saya sampel mulai dari yang X1 dan saya coba hitung yang X2, apakah betul nanti 0 hasilnya. Jadi di baris 2 lama, itu kolom X2 nilainya min 1. Min ini saya tulis jadi plus 1. Baris 1 yang baru, kolom X2 nilainya 1. Nah, betul ya, hasilnya 0, di sini 0. Sampel yang kedua saya pakai nilai S1 deh. Saya menggunakan S1. S1 di atas di baris 2 nilainya 0. Nih, ya. 0. Min jadi plus 1. Pada baris 1 yang baru, S1 nilainya 1. Oke. Sehingga hasilnya di sini harus bernilai 1. Sampel yang terakhir ruas kanan. Ruas kanan lihat di baris atas ruas kanan itu nilainya 6. Ditambah min ya plus 1. Di baris 1 ini ruas kanan nilainya 4. Ini hasilnya harus 10. Oke. Ini hasil perhitungan selengkapnya.
untuk baris 2 berdasarkan rumus operasi baris yang tadi coba saya tunjukkan dengan hanya beberapa saja perhitungan. Oke, dari sini sebetulnya ya kalian sudah bisa melihat apa yang terjadi, tapi saya jelaskan dulu satu persatu mulai dari BV-nya. Oke. Dilihat di situ. BV itu bisa dilihat dari seperti tadi sama saja ya. Pada baris 0 ada nilai 1 di sini, 0 di yang lain, sehingga di kanan saya tulis Z sama dengan min 12. Kok begini? Sebetulnya asalnya dari minus Z sama dengan 12, tapi saya langsung tukar posisinya, min ada di kanan. Ini ya. Kemudian di baris pertama, angka 1 ditemukan di kolom X2, 0 di lain-lainnya, yang langsung berarti bahwa X2 ini adalah BV di baris kedua. Baris pertama. Yang baris kedua sama, ada S2 ya, yang posisinya di sini berbentuk pada baris 2 koefisien 1, pada baris atasnya koefisien 0. Nah, di situ langsung kita nyatakan bahwa S2 adalah BV di baris 2. Jadi BV baris pertama X2, BV baris kedua S2. Ya, sehingga definisi BVN BV-nya seperti ini, seperti yang kita rencanakan tadi. Bagaimana dengan basic visible solution? Sebutkan semua solusi, mulai variabel keputusan sampai slack-nya sampai Z yang didapatkan. Jadi X1 nggak ada di BV berarti 0. X2 BV nilainya 4. S1 tidak ada di BV berarti dia 0. S2 10 karena ada di posisi basic variable. Z-nya sama dengan min 12. Oke, jadi itu BV yang baru. Pertanyaannya apakah sudah optimal? Ya, pertanyaan ini yang menentukan kamu harus lanjut, apakah ini sudah selesai. Ingat, ini kriterianya sama persis dengan kriteria kita minggu lalu. Kriteria optimalitas kita minggu lalu. Lihat baris 0, suboptimal kalau masih ada yang negatif, optimal kalau sudah positif semua. Yang mana, kriteria yang mana atau kondisi yang mana yang menggambarkan yang digambarkan oleh kondisi tabel 1 sekarang. Lihat di baris 0-nya di tabel 1, ya, tabel yang barusan kita bentuk, ya, di sini posisinya semua koefisien di baris 0 sudah lebih besar atau sama dengan 0. Berarti sudah tercapai kondisi optimal. Ya, bukan lagi tabel yang suboptimal. Ya, jadi di sini kalau mau dijawab pertanyaan ini sudah optimal, sudah. Tidak perlu lagi lakukan iterasi, solusinya yang mana? Ya, yang ini. Jadi X1 0, X2 4, S1 0, S2 10, Z-nya minus 12. Bisa lebih kecil lagi dari itu? Tidak bisa. Sudah ini yang paling kecil. Ya, jadi itu ilustrasi dari pendekatan pertama. Oke, jadi solusinya seperti itu. Bagaimana dengan pendekatan kedua? Cara kita menyelesaikannya. Tadi sudah di awal sudah saya sebutkan, kalau pendekatan kedua ini bahkan kita tidak perlu merubah apapun, cukup membuat bentuk standar, lanjut algoritma simplex ya. Hanya saja di algoritma simplexnya nanti pemilihan kolom pivotnya berubah kriteria. Kriteria optimalitasnya juga berubah. Perubahannya hanya dibalik tandanya saja. Jadi kalau minggu lalu dipilih yang paling negatif, sekarang dipilih yang paling positif. Alasannya karena paling positif menurunkan. Minggu lalu optimal jika semuanya sudah positif, di sini optimal kalau semua sudah negatif atau sama dengan 0. Tanpa merubah apapun dari awal, hanya saja yang dirubah kriteria. Ya, dirubah dalam artian kebalik. Jadi angkanya sama, bentuk standar seperti biasa. Jadi 2x1 min 3x2 ini tetap ya. Terus ini plus S1 plus S2, variabelnya non negatif. Kemudian dari bentuk standar ini silahkan dirubah menjadi tableau, notasi di tableau, tinggal mindah aja. Oh ya, mungkin perlu penjelasan sedikit mengenai ini. Memindahnya sama seperti minggu lalu ya.
bawa ke ruas kiri, sehingga ini 2x1 plus 3x2 sama dengan 0. Angka-angkanya ditaruh di tabel baris 0 di sini. Min 2 plus 3, 0, 0, 0. Bedanya dengan yang pendekatan pertama adalah tanda. Kalau tadi yang pendekatan pertama ini min 1, selainnya plus. Semuanya berkebalikan tanda. Z-nya min 1, X1-nya plus 2, X2-nya min 3 gitu ya, hanya berbalikan tanda. Apalagi yang baris 1 dan 2 sama sekali tidak ada perbedaan. Sama semua persis. Ya. Di sini juga langkah berikutnya menentukan BV yang tinggal merubah di bagian baris 0. Jadi di sini langsung Z sama dengan 0, nggak perlu ada perantara minus Z lagi. S1 sama dengan 4, S2 sama dengan 6. Ya. BV-nya S1 4, S2 6, NBV sisanya. Ya, NBV sisanya basic visible solution sebutkan semua. Sudah optimal atau belum? Lihat baris 0. Ya, baris 0 suboptimal atau optimal, kriterianya dibalik. Ya, kalau kemarin masih suboptimal, kalau masih ditemukan tanda negatif. Nah, sekarang masih suboptimal kalau ditemukan tanda positif. Kalau lebih dari 1 yang paling positif, itulah yang akan menurunkan Z paling besar. Nah, di sini ya, saya temukan X2 yang koefisiennya satu-satunya yang positif. Jadi kondisi ini belum optimal. Ya, dan saya ingin tunjukkan juga bedanya pendekatan 1 atau pendekatan 2 dari notasi Z-nya ya. Di pendekatan 2. Kalau kamu menggunakan notasi minus Z, berarti kamu menggunakan pendekatan pertama. Kalau menggunakan pendekatan kedua, sudah pakai plus Z langsung. Oke, jadi di sini kesimpulannya BV belum optimal, perlu perubahan supaya nilai Z lebih baik lagi, dalam artian lebih kecil lagi, dengan cara memasukkan X2 ke dalam BV. Yang perlu kita putuskan menggantikan siapa, lakukan rasio tes. Ini rasionya sama persis seperti tadi. Ya, ada rasio di baris 1, 4 rasionya. Tidak ada rasio di baris 2 karena koefisiennya negatif. Jadi sini tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Mau menaikkan berapapun nggak apa-apa. Oke, jadi nanti baris pivotnya adalah yang ini. Baris 1, ya. Perubahannya sama persis seperti yang tadi, mungkin hanya dengan sedikit perbedaan tanda pada pengali. Jadi BV yang baru nanti sama seperti tadi di langkah yang ini. Harapannya adalah posisi X2 masuk menggantikan S1, tukar menukar tempat ya. Caranya dengan operasi baris, dan operasi baris yang kita lakukan di sini adalah operasi baris pada baris pivot terlebih dahulu. Ya, dengan ini hanya formalitas ya, membagi dengan 1. Padahal membagi dengan 1 ya, nanti di sini angkanya sama semua. Ya, sama semua, tinggal pindah aja. Nah, ini kan sama persis dengan yang tadi. Nggak usah saya jelaskan satu-satu ya. Langsung ini hasilnya. Oke. Kemudian sampai sini ya. Ketika sudah diperoleh hasil di baris 1 baru, baris 1 baru inilah yang berperan untuk membantu kita mengenolkan ini ya. Di sini jadi 0, yang di sini juga jadi 0. Cuman kalau kamu lihat di sini ada perbedaan. Kalau tadi di sini minus 3 toh, di sini plus 3. Sehingga koefisien pengali untuk operasi baris 0 mau tidak mau ada sedikit perubahan. Oke, perubahannya seperti ini. Jadi operasi baris yang kamu lakukan adalah mengubah baris 0 yang lama yang ada di sini dengan cara menguranginya dengan 3 kali baris 1 yang baru di sini. 3 ini berasal dari koefisien 3. Bedanya dengan yang pendekatan 1, kalau tadi kita bunyinya di sini minus 3, sekarang bunyinya plus 3. Ya, saya bisa tunjukkan satu persatu supaya jelas perbedaannya. Untuk Z pasti 1 ya. Karena bawahnya 0 kan, berapapun karena ini 0 hasilnya tetap 1. Saya coba untuk posisi X2.
posisi X1. X1 yang lama bunyinya min 2. Yang lama bunyinya min 2. Min 3 kali baris 1 di X1 ya. Angkanya 1. Nanti kamu bisa isikan di sini minus 5. Min 5. Oke, bagaimana dengan kolom X2? Lakukan hal yang sama untuk kolom X2. Kolom X2 di atas nilainya 3. Min 3 kali. Baris yang bawah, baris 1 yang tablo bawah, di posisi X2 nilainya 1. Jadi di situ 3 min 3 hasilnya 0. Oke. S2 dengan cara yang sama. S2 di baris sebelumnya, S1 ya, S1 di sebelumnya 0, dikurangi 3 kali, S1 di baris 1 nilainya 1. Jadi min 3. Untuk S2 tetap 0 karena bawahnya 0 ya, pengaruh. Ruas kanan. Nah, ruas kanan ini ada perubahan karena di ruas kanan posisi di baris yang lama 0 dikurangi 3 kali baris baru, ruas kanannya baris 1 baru, ruas kanannya 4. Jadi di sini hasilnya adalah min 12. Selengkapnya ada di sini. Kalau kamu cek dengan yang tadi ya, dia konsisten. Jadi baris 1 tablo 0, baris 0 tablo 0 negatif dari baris 0 tablo 0 yang tadi pendekatan 1. Semuanya negatif. Di tablo 1 sekalipun juga masih berlaku seperti itu. Padahal ini tadi kan hasil iterasi sudah ya. Tidak ada perubahan pada besaran angka, yang ada hanya tanda yang tadinya plus jadi min, yang min jadi plus, kebalikan saja. Oke. Untuk baris 0 kondisinya seperti itu. Jadi pendekatan 2 itu sama, angka-angkanya sama, hanya saja kebalikan tanda dengan yang dipakai jika kita menggunakan pendekatan 1. Untuk baris 1 dan 2 tidak ada bedanya. Jadi di sini walaupun saya sudah mendefinisikan operasi baris yang kalian butuhkan untuk mengisi baris 2 baru di sini, ya, nggak perlu saya jelaskan lagi karena hasilnya pun tetap caranya bahkan sama persis dengan pendekatan 1, ya. Ini isinya, yang kalau bisa saya lengkapi dengan BV, ya, serta penentuan basic visible solution-nya ada di sini, ya. Jadi notasi yang saya tandai atau sel yang saya tandai itu menunjukkan BV-nya. Jadi pada baris 0 posisi Z langsung di sini sama dengan min 12. Kalau tadi pendekatan 1 saya kan harus mentransisikan dulu min Z sama dengan 12 baru Z sama dengan min 12 karena memang asalnya dia dari negatifnya Z, ya. Kalau sekarang langsung Z min 12. Baris 1 nilai 1 ada di kolom X2, 0 di lain baris yang lain, sehingga bunyi BV di baris ini X2 sama dengan 4, baris 3, 1 di baris 3, baris 2, 1 di bawahnya S2, karena atasnya 0 semua, sehingga S2 di baris 2 juga sebagai BV. Nah, kan sama persis ya solusinya, X1-nya 0, ya, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 4, S1 0 karena dia masih NBV, S2 BV sama dengan 10, dilihat dari sini, Z sama dengan min 12. Ya, jadi pendekatan 1, pendekatan 2 memang sama hasilnya, hanya saja bedanya pada kondisi baris 0 dan kriteria pemilihan. Ya, bisa kamu coba mana yang menurut kamu lebih mudah. Saya pribadi jika ditanya mana yang lebih mudah, yang pendekatan 2. Karena pendekatan 2 tidak perlu merubah apapun secara struktur bentuk LP. Yang saya ganti hanya kriteria pemilihan. Ya, terserah kalian mau pilih yang mana, ya.
Kriteria pemilihan kalau tadi atau kriteria optimalitas dan kriteria penentuan kolom pivot. Kalau yang minggu lalu pilih yang paling negatif karena paling negatif itu menaikkan paling tinggi, sekarang tinggal ganti pilih yang paling positif karena yang paling positif itu yang menurunkan paling tinggi. Ingat karena ini kasusnya minimize. Nah, bagaimana jika kita ketemu kasus minimize tapi tidak menggunakan variabel slack karena pertidaksamaannya berupa lebih dari sama dengan atau sama dengan. Nah, itu yang akan saya jelaskan pada materi kedua. Jadi, algoritma yang dipakai adalah pengembangan dari algoritma simplex. Konsep operasi barisnya sama sebetulnya, tapi nanti di situ ada penambahan penalti yang dinamakan dengan M, sehingga metodenya namanya dirubah menjadi metode Big N. Oke, dari materi ini saya cukupkan. Silahkan catat pertanyaan yang mungkin muncul, nanti sampaikan pada sesi diskusi. Ya, saya akhiri untuk materi ini, sambung ke materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.